Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya di video part 2 terkait materi kegiatan sekolah pasar modal yang biasa diberikan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, kita lanjut. Nah, terkait untuk pasar modal sendiri adalah merupakan sebuah tempat atau wadah ya, bertemu antaranya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang perlu dan investasi atau yang memiliki dana untuk investasi. Nah, adapun di pasar modal sendiri ada beberapa produk yang bisa nanti diinvestasikan. Itu yang pertama ada saham, kemudian ada obligasi, ada reksadana. Nah, jadi pada dasarnya pasar modal ini tempat bertemunya. Kalau di Indonesia, pasar modal kita itu disebut sebagai Bursa Efek Indonesia. Oke, kemudian kalau dalam konsep dasar pasarnya di Bursa Efek Indonesia itu dia ada dua jenis pasar. Nah, yang pertama ada pasar primer, di mana biasa disebut juga sebagai pasar perdana ya. Kemudian ada pasar sekunder. Nah, kalau pasar sekunder ini pasar yang terjadi setelah pasar perdananya selesai. Nah, kalau pasar perdana atau pasar primer ini adalah pasar yang terjadi ketika perusahaan yang membutuhkan dana itu pertama kali melantai di Bursa Efek Indonesia. Atau kalau dalam aktivitasnya, ketika kita beli saham perusahaan di Bursa Efek melalui pasar primer atau pasar perdana, itu kita membeli ke perusahaan bersangkutan, perusahaannya langsung gitu. Nah, kalau sekarang itu sistemnya ada namanya nanti EIPO, Electronic Initial Public Offering. Nah, Initial Public Offering atau Go Public ini artinya penawaran perdana saham ya. Jadi itulah saat pertama kali perusahaannya menawarkan saham yang mereka miliki untuk dilepas ke publik. Nah, ketika mereka melakukan proses tersebut itu terjadi di pasar primer. Kemudian yaitu tadi transaksinya itu terjadi antara investor dengan perusahaan bersangkutan. Nah, kemudian setelah proses pasar primer selesai, nanti surat berharga yang didaftarkan masuk ke pasar sekunder. Nah, ketika masuk ke pasar sekunder, ini kita melakukan transaksinya, kalau misalnya kita beli saham, jual saham, itu terjadi antar investor lagi, bukan antar perusahaannya. Jadi, dimana kalau kita beli saham di pasar sekunder, itu nanti kita beli dari investor yang lain gitu. Nah, pasar sekunder inilah yang pada umumnya masyarakat gunakan ketika mau berinvestasi. Ya, kalau misal kita beli lewat sistem yang tadi saya sebut sebagai EIPO atau Electronic Initial Public Offering itu kita masuk pembeliannya di pasar primer atau pasar perdana. Nah, kemudian ini terkait manfaat pasar modal Indonesia ya. Yang pertama ya bagi masyarakat itu sebagai pencipta lapangan kerja, kemudian bagi investor sebagai sarana investasi, itu pastinya. Kemudian bagi emiten, nah emiten ini adalah perusahaan yang menawarkan sahamnya tadi ke publik. Ya, salah satu manfaatnya adalah penyebaran kepemilikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ya, agar perusahaan tersebut tidak hanya dimiliki oleh beberapa orang saja, tapi bisa dimiliki oleh masyarakat publik. Salah satu tujuannya juga untuk meningkatkan kepercayaan atau animo masyarakat terhadap perusahaan tersebut gitu. Kemudian bagi pengusaha, ya ini bersama dengan emiten ya sebagai sumber pembiayaannya atau sebagai sumber pendanaan lah bagi perusahaan yang membutuhkan modal untuk misalnya mengembangkan usaha, dia bisa masuk ke pasar modal. Kemudian bagi negara ya sebagai keterbukaan dan profesionalisme. Nah, di mana dalam arti kata pasar modal ini menjadi menjadi salah satu acuan bagi investor, misalnya investor asing ya, untuk berinvestasi di suatu negara itu dia lihat dulu pasar modalnya, pasar modal seperti apa, apakah berjalan dengan baik atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya pasar modal itu dengan baik progresnya, ya biasanya investor bakal tertarik tuh untuk berinvestasi di negara tersebut. Ya, salah satunya juga untuk meningkatkan kepercayaan terhadap suatu negara ya, itu manfaat pasar modal juga. Nah, selanjutnya ini ada peran bursa efek. Nah, tadi ya, pasar modal itu kan kalau di Indonesia disebut sebagai bursa efek. Nah, bursa efek ini perannya apa sih gitu ya? Yang pertama itu membuat peraturan pencatatan dan perdagangan serta keanggotaan di bursa. Nah, jadi kalau misalnya nih perusahaan tersebut mau, misal saya punya perusahaan, saya mau melakukan pelepasan atau membutuhkan dana ya, saya mau lepas sebagian kepemilikan saham saya. Nah, saya ikut aturannya bursa efek. Misalnya bursa efek bikin aturan gitu ya. Perusahaan yang mau terdaftar di pasar modal syaratnya harus A, B, C, D gitu. Nah, itu tugasnya bursa. Kemudian
untuk membuat aturan perdagangan juga dari bursa efek ya. Aturan perdagangan ini contohnya kayak misalnya nih, kita beli saham itu satuannya berapa gitu. Kalau misalnya kita beli, apakah bisa beli satu lembar atau ada batasan tertentu. Nah itu aturan perdagangan yang dibuat salah satu contohnya. Kemudian keanggotaan. Nah ini keanggotaan ini biasanya adalah perusahaan yang tujuannya itu untuk melakukan perdagangan surat-surat berharga yang ada di pasar modal. Nah, biasa keanggotaan ini sebagai perusahaan efek ya atau perusahaan sekuritas. Atau biasa bursa itu sebut anggota bursa gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat misalnya ada nama perusahaan sekuritas, Pintraco Sekuritas gitu ya. Nah, itu contoh salah satu anggota bursa yang ada di pasar modal. Kemudian peran bursa juga sebagai ini ya, penyebar luas informasi terkait informasi bursa itu sendiri atau lebih tepatnya transparansi. Kemudian menyediakan sarana perdagangan efek. Nah, ini sebagai fasilitator ya. Jadi kalau kita beli saham, jual saham itu kan sekarang sudah by system. Nah, sistemnya itu yang memfasilitasinya adalah Bursa Efek Indonesia. Kemudian mencegah hal-hal yang dilarang di bursa, misalnya ada praktek-praktek perdagangan yang tidak baik gitu dan tidak sehat, misalnya kegiatan yang ilegal, contoh seperti ada insider trading gitu ya. Insider trading itu aktivitas transaksi ketika kita beli saham dengan informasi yang belum sifatnya itu terbuka gitu, informasi orang dalam lah gitu. Nah itu dilarang di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian menciptakan instrumen dan jasa baru. Nah, ini kalau misalnya produk-produk baru di pasar modal itu selalu dikembangkan gitu. Kalau untuk di tahun 2022 kemarin itu ada namanya produk dari waran terstruktur ya. Waran terstruktur itu produk baru dari bursa dan itu baru dikembangkan di 2022 kemarin. Nah, untuk saat ini kalau nggak salah saya jenis produk dari waran terstruktur itu ada 8 gitu. Nah, kemudian mengupayakan likuiditas. Nah, ini artinya bagaimana perdagangan di pasar modal itu berjalan dengan baik. Nah, bursa pasti mengatur juga. Misalnya ada perusahaan-perusahaan yang terlibat sebagai liquidity provider atau biasa dikenal juga sebagai market maker ya, untuk menjaga misalnya saham-saham itu ada ketersediaan dalam permintaan dan penawarannya di pasar. Oke, kemudian ini untuk struktur pasar modal kita. Nah, pasar modal itu lembaga pengawasnya adalah Otoritas Jasa Keuangan atau biasa dikenal OJK ya. Kalau misalnya kita beli saham atau berinvestasi di pasar modal, itu kita misalnya terkena penipuan. Nah, nanti bisa dilaporkan nih ke OJK karena OJK adalah lembaga yang mengawasinya. Nah, kemudian eh, di bagian bawahnya secara struktural pasar modal itu nanti ada yang disebut sebagai regulator ya. Regulator di pasar modal itu yang pertama ada namanya Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI. Nah, ini biasanya yang menjamin setiap transaksi yang terjadi di pasar modal itu berjalan dengan baik. Kemudian Bursa Efek Indonesianya sendiri, nah ini yang sebagai fasilitator tadi ya. Misalnya kayak dia menyediakan aturan, kemudian dia menyediakan sistem perdagangannya. Nah, kemudian ada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Nah, ini adalah perusahaan yang bertanggung jawab terhadap surat-surat berharga yang ada di pasar modal itu terdata dan tersimpan dengan aman gitu. Nah, selanjutnya di dalam pasar modal itu sendiri ada namanya perusahaan efek, di mana perusahaan efek itu terdiri dari ada perusahaan penjamin emisi atau biasa dikenal sebagai underwriter. Nah, ketika perusahaan mau IPO, itu underwriter tugasnya adalah membantu perusahaan tersebut untuk melantai di bursa. Nah, kemudian ada namanya manajer investasi, kemudian ada kalau manajer investasi ini pengelola reksadana ya, dan selanjutnya itu perantara perdagang efek atau perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas di sini ini biasanya perusahaan yang membantu masyarakat atau investor untuk melakukan transaksi jual beli saham di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia. Nah, perusahaan efek ini ya tugasnya adalah pintu akses pertama ketika kita ingin merasakan manfaat dari pasar modal atau mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian nanti ada lembaga penunjang juga di dalam pasar modal itu, ada yang namanya Bank Kustodian, kemudian ada Biro Administrasi Efek, kemudian ada Wali Amanat, kemudian ada Pemeringkat Efek. Nah, kemudian selanjutnya ada profesi penunjang juga ya.
Dan ini emiten. Nah, emiten ini perusahaan yang terdaftar di pasar modal ya, bisa ya dalam tanda kutip perusahaan publik lah. Nah, kemudian ada investor. Nah, investor ini ya bisa institusi, bisa individu atau retail. Oke, selanjutnya untuk produk yang ada di Bursa Efek Indonesia, yang pertama ya ada saham, ini surat kepemilikan terhadap perusahaan. Kemudian ada obligasi, ini surat hutang. Kemudian kalau yang versi syariahnya, surat hutang itu disebut suku ya. Syaratnya harus ada underling terhadap sebuah kegiatan usaha atau proyek. Nah, kemudian ada reksadana. Reksadana ini adalah wadah investasi yang dikelola oleh manajer investasi tadi. Nah, kemudian ada beberapa produk yang lain, seperti nanti teman-teman ada kenal yang namanya dana investasi real estate, kemudian ada ETF, kemudian ada waran, ada REG gitu. Banyak produk yang lainnya. Nah, kemudian ini beberapa aksi korporasi. Aksi korporasi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan terkait ketika sudah terdaftar di pasar modal. Misalnya, perusahaan membagikan labanya sebagai bagi hasil kepada pemegang saham atau biasa disebut sebagai dividen. Kemudian ada namanya nanti stock split. Stock split ini pemecahan jumlah unit saham. Misalnya sahamnya itu 1 dipecah jadi 10 gitu. Tapi harganya dikecilkan. Misalnya harganya itu 1000 dijadikan 100. Tapi jumlah sahamnya diperbanyak gitu. Nah, kemudian ada nanti saham bonus. Saham bonus ini ya tambahan kepemilikan terhadap perusahaan tertentu yang kita pegang sahamnya. Nah, biasanya saham bonus ini ya tergantung dari perusahaan, kesepakatan juga nih mau diberikan saham bonus atau dividen biasanya. Nah, kemudian kalau dividen itu dari laba ya, dari keuntungan perusahaan. Kalau saham bonus ini biasanya ya diterbitkan aja, misalnya kita punya 1 lot gitu ya, atau 100 lembar, kemudian dapat kesempatan saham bonus 1:1, berarti kita dapat lagi 100 lembar tanpa harus membeli. Oke, kemudian ada nanti nama kegiatannya itu buyback. Buyback ini pembelian kembali saham oleh perusahaan terkait dari saham-saham yang ada di publik. Nah, biasanya kegiatan buyback ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga saham mereka sendiri. Ya, mungkin karena kinerjanya bagus, tapi harga sahamnya turun. Ya, perusahaan berpikir bahwa harusnya harga sahamnya itu standarnya di berapa gitu. Tapi dengan tujuan bukan untuk memanipulasi harga pasar ya. Dengan tujuan ya karena perusahaannya bagus, seharusnya harga sahamnya tidak di harga misalnya seharusnya itu di 1000 tapi diperdagangkan di 100. Ya, perusahaan tentu mikir bahwa itu kesempatan untuk mereka berinvestasi di perusahaan dia sendiri. Nah, dan cara untuk buyback ini juga ada aturannya ya, harus ada pelaporannya, harus ada batasan, misalnya nanti disampaikan berapa banyak dana yang digunakan untuk membeli kembali sahamnya. Kemudian ada right issue. Right issue ini hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru, atau lebih simpelnya ketika perusahaan butuhkan modal lagi, ya dia bisa menerbitkan saham baru dengan cara melakukan right issue. Nah, right issue itu nanti kalau sifatnya yang bukan private placement, jadi nanti pemegang saham lama itu berpotensi untuk mendapatkan hak memesan saham baru yang akan diterbitkan nanti. Oke, selanjutnya ini terkait informasi di Bursa Efek kita sendiri per November 2022. Nah, visi bursa yang menjadi bursa yang kompetitif, yang dengan kredibilitas tingkat dunia ya, bukan Asia, bukan ASEAN gitu. Oke. Kemudian di sini ada tercatat market cap kita per November 2022 itu udah secara total ya, market cap di bursa itu misalnya seluruh saham yang ada di bursa, seluruh perusahaan yang tercatat di bursa itu ditotalkan itu nilainya 9.560 triliun. Angka yang fantastis gitu. Nah, secara market cap ini tumbuh per tahunnya dalam 10 tahun terakhir itu 9,53%. Kemudian market cap perbandingan di GDP itu ya 56,33%. Ini GDP kita ya, GDP Indonesia. Kemudian rata-rata nilai transaksi secara hariannya dari awal tahun 2022 hingga November itu di angka 14,8 triliun. Jadi satu hari perdagangan saham atau surat-surat berharga di bursa, khususnya di perdagangan yang sistem JATS ya, JATS, itu tercatat 14,8 triliun. Nah, kemudian trading value ini ya nilai transaksi tadi tumbuh dalam 10 tahun terakhir itu 10,5% per tahun. Nah, ini untuk perusahaan efek.
perusahaan efek yang ada di bursa kita itu ada 69 dari lokal, 25 joint venture. Ini gabungan. Misalnya kepemilikan itu ada lokal, ada asing gitu. Totalnya sekarang perusahaan efek itu 94. Oke, kemudian ini beberapa produk ya yang ada di bursa kita. Kalau dari Exchange Trade Fund ini ETF reksadana yang bisa diperjualbelikan di bursa ada 50. Kemudian ini produk dari ini ya, efek beragunan aset itu ada 11. Kemudian ada 820 perusahaan tercatat, ini emiten ya, yang sahamnya bisa kita beli. Dan kemudian ada surat hutang itu 125, dan ini jumlah investor kita per November 2022 itu 4.388.587 investor atau masyarakat kita. Kemudian kalau investor pasar modalnya ya udah 10 juta. Cuman investor ini kan nilainya ya biasanya ini yang tercatat sebagai personal investor itu SID-nya. SID ini jumlah ya masyarakatnya gitu. Kalau misalnya investornya 10 juta, bisa jadi nanti dari 4 juta ini ada yang satu orang itu dia punya beberapa akun atau rekening investasinya gitu. Jadi tercatatnya lebih banyak investornya jadinya. Nah, kalau perbandingan ya angka ini masih kecil ya. Jumlah investor kita itu masih kecil kalau di 4,3 juta ataupun di 10 juta ini ya berbandingan dengan masyarakat kita, total populasi Indonesia itu yang 260 juta, ya angkanya baru berapa persen gitu ya, masih kecil gitu. Dibandingkan negara-negara yang lain, negara tetangga misalnya, itu udah sampai di angka 2 digit secara persentasenya. Oke, kemudian nah ini kinerja dari pergerakan bursa kita atau pergerakan dari IHSG ya. IHSG itu singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, ini dari tahun 92 hingga 2022 pertumbuhannya kalau secara grafik ini trennya terus naik. Walaupun dalam posisinya dalam beberapa tahun itu ada terjadi koreksi. Ya biasanya menyesuaikan dengan kondisi ekonomi baik secara makronya ataupun mikro. Nah, kalau seandainya ada koreksi tapi dia terjadi recovery atau pemulihan kembali ya dan terus mengalami kenaikan gitu. Nah, jadi secara jangka panjang pergerakan dari kinerja pasar modal itu terus tumbuh. Memang nanti kalau di investasi di pasar modal itu butuh waktu, jangka waktunya yang nggak singkat ya. Jadi kalau secara jangka panjang saham itu cukup sangat menguntungkan gitu. Oke, ini perbandingan antara kinerja bursa kita dengan beberapa bursa di negara lain. Nah, ini berdasarkan data dengan dasar market kapitalisasi yang di atas dari 100 miliar US dollar. Oke, kemudian kita kalau secara kinerja indeks ISG kita itu year to date-nya tumbuh 7,5%. Nah, kemudian kalau untuk secara kinerja indeks itu kita nomor 4 ya, terbaik, dan ini cukup bagus gitu. Kemudian untuk ini secara data dalam 10 tahun terakhir kinerja dari IHSG kita itu tumbuhnya 85% gitu. Oke, nah kemudian selanjutnya ini makna arti gambarnya ini adalah ya kita kan punya waktu secara keseharian itu satu hari satu malamnya 24 jam. Nah, dalam keseharian kita secara tidak sengaja kita sebenarnya selalu bersinggungan dengan perusahaan-perusahaan yang bisa kita beli nih sahamnya. Bukan hanya produknya aja. Misalnya kita beli beli minuman, misalnya le mineral atau apa gitu ya. Nah, itu kan diproduksi oleh sebuah perusahaan ya. Kita bisa cek di produk tersebut ini produksinya oleh perusahaan apa, PT apa. Kalau seandainya nanti di belakang nama PT-nya itu ada TBK, itu artinya udah terdaftar di pasar modal. Nah, sekarang totalnya ada 820 emiten yang sudah terdaftar atau 820 perusahaan yang terdaftar. Kalau misal kita bingung mau mencari perusahaan apa yang bagus untuk diinvestasikan, bisa kita lihat dulu produknya. Produknya banyak nggak digunakan orang. Nah, kalau misalnya produknya banyak digunakan orang, otomatis perusahaan tersebut termasuk juga kategori perusahaan yang bagus gitu. Misal kayak contoh Indomie gitu ya. Indomie siapa sih yang nggak kenal gitu kan, sampai bahkan ke mancanegara ya. Orang tahu produk Indomie. Nah, yang produksinya siapa? Kalau misalnya kita tahu perusahaannya, jangan hanya beli produknya, tapi coba untuk miliki perusahaannya.
Oke, kemudian ini untuk kinerja harga saham di BEI dalam 10 tahun terakhir. Nah, kinerja saham di bursa dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan per tahunnya dalam 10 tahun itu per tahun 5,17% dalam 10 tahun terakhir ya. Kalau dari 823 perusahaan atau 800 perusahaan yang terdaftar tadi di bursa, itu ada 75 perusahaan yang per tahunnya itu bisa tumbuh 40% per tahun. Nah, ini cukup besar nih tingkat pertumbuhan per tahunnya. Kemudian ada 102 yang di level 30% per tahun, kemudian 136 yang di atas dari 20% per tahun, dan 231 yang di atas 10%, 311 yang di atas 5% per tahun. Kalau dibandingkan ya dari 823 perusahaan, itu tercatat 393 sahamnya naik dalam 10 tahun terakhir, dan 429-nya saham yang kinerjanya turun ataupun stagnan. Memang secara persentase yang naik itu lebih sedikit dibanding yang turun atau stagnan. Cuman ya itu tadi karena potensi saham potensi kinerja investasi di pasar modal itu cukup baik nih secara jangka panjangnya. Tadi kan tercatat ada yang returnnya sampai 40% ya kenaikannya dalam 10 tahun terakhir untuk per tahun. Oke, kemudian ini yang terakhir ya, untuk manfaat berinvestasi di pasar modal ya, kita salah satunya kalau beli saham di pasar modal itu berpotensi dapat yang namanya capital gain. Kemudian capital gain ini adalah selisih positif antara harga beli dan jual gitu. Kemudian ada nanti berpotensi mengikuti yang namanya corporate action ya, atau mendapatkan kesempatan untuk corporate action ini salah satunya misalnya ya kita bisa dapat dividen, kemudian bisa kita berpotensi dapat stock split ya. Misalnya kita beli saham itu satu lot, perusahaannya stock split. Nah, jadi yang satu lot tadi atau 100 lembar saham tadi itu bisa dipecah dengan rasio stock split yang mereka tetapkan. Nah, ini beberapa corporation yang bisa nanti kita ikuti. Kemudian nanti juga berpotensi kita diundang nih dalam agenda rapat umum pemegang saham. Nah, ini manfaatnya. RUPS ini ya mungkin sebagian kita nggak terlalu menghiraukan ya, tapi ini juga menjadi poin penting kalau kita menjadi seorang investor itu usahakan juga kita tahu agenda-agenda kita ketika perusahaan tersebut mengadakan RUPS. Karena biasanya yang hadir pada saat RUPS itu petinggi-petinggi dari perusahaan tersebut, ya orang-orang penting dari perusahaan tersebut yang mengelola perusahaan itu. Jadi paling enggaknya kalau ada RUPS ya coba untuk ikuti ketika nanti kita sudah mulai berinvestasi di pasar modal. Ya kalau untuk RUPS ini biasanya yang punya saham gitu. Oke, mungkin itu dulu materinya untuk part 3, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen ya. Jika kalian suka silahkan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.